dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah disepakati bahwa kewajiban pertama seorang muslim adalah mengetahui tentang Tuhan, yaitu ma'rifah, pengetahuan tentang Tuhan. Ini disebutkan misalkan dalam kitab Syarhul Jauharah, ditegaskan bahwa awwal wajibin 'alal mukallaf wal ma'rifah. Imam Al-Bajuri dalam kitab Syarh Jauharah mengatakan kewajiban pertama terhadap seorang mukallaf, orang yang balik, berakal, sehat, adalah ma'rifah atau mengetahui Tuhan. Ini adalah pelajaran standar yang diajarkan di seluruh pesantren di Indonesia, terutama ketika mempelajari kitab Zubat, Subah Nadam yang terkenal, Nadam dalam hal fikih yang terkenal sekali di kalangan pesantren Indonesia. Di awal Nadam itu dijelaskan bahwa begini, awwal wajibin 'alal insan ma'rifatul ilahi biistiqan. Hal pertama yang diwajibkan atas manusia adalah mengetahui tentang Tuhan dengan istiqan, dengan yakin, seyakin-yakinnya. Jadi ini adalah kewajiban pertama seorang manusia. Bila manusia sudah memasuki usia akil balik, memasuki masa di mana ia terkena taklif, maka ia wajib hukumnya mengetahui Tuhan tentang seyakin-yakinnya. Kenapa begitu? Karena ia saat itu sudah diwajibkan beribadah. Nah, dalam hal ini pengetahuan tentang Tuhan itu dijelaskan oleh Imam Ar-Ramli dalam Ghayatul Bayan Syarh Zubat Ibnu Ruslan. Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud Imam Az-Zubat tadi adalah ma'rifatul ilahi ta'ala biistiqan ay yakinan. Mengetahui Allah Ta'ala dengan istiqan. Apa yang dimaksud istiqan? Yaitu yakin, seyakin-yakinnya. Apa dasarnya? Liqaulihi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illa huwa. Ini adalah dasar dari kewajiban ini. Apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illa huwa. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi ini, ketahuilah sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti apa? Allah memerintah apa? Memerintah untuk tahu. Memerintah untuk tahu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ini adalah poin. Kemudian di ayat lain, "Waliya'lamu annama huwa ilahu wahid." Dan hendaklah mereka mengetahui sesungguhnya Allah itu adalah ilahu wahid, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang satu. Di sini juga poinnya, "Waliya'lamu." Hendaknya mereka mengetahui. Nah, tahu atau ma'rifah atau ilm sama saja. Terserah mau pilih redaksi yang mana. Intinya seseorang itu dituntut untuk tahu bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu adalah Tuhan dan satu-satunya Tuhan, Tuhan yang wahdaniyah. Nanti kita akan bahas secara detail apa yang dimaksud itu. Tapi intinya orang harus tahu dulu. Itu adalah alasan secara dalil, secara nakli. Secara akli juga bisa diketahui dalil lain. Kenapa kewajiban pertama seorang muslim adalah mengetahui Tuhan dengan yakin? Karena kata Imam Ar-Ramli, ma'rifah itu adalah pondasi dasar semua kewajiban. Jadi pondasi dasar semua kewajiban dalam Islam. Alasannya, la yasihhu biduniha wajibun wala mandub. Karena kalau tanpa pengetahuan yang cukup, pengetahuan atau keyakinan yang cukup terhadap Allah, maka tidak sah semua ibadah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Jadi percuma saja kalau misalkan ada orang yang melihat orang sholat di masjid kemudian ikut-ikutan sholat, padahal dia tidak tahu waktu sholat itu, dia tak tahu ini apa, gerakan apa, maka percuma, sholatnya tidak sah. Atau dia tahu tapi tidak yakin dalam hatinya, emangnya Tuhan betul-betul ada atau tidak ini. Atau dia berdoa, doa juga ibadah, berdoa kepada Allah tetapi dalam hatinya dia tidak yakin ini kira-kira Tuhan beneran mendengar atau tidak. Nah, yang seperti ini maka ibadahnya tidak sah, percuma saja, percuma. Sebab ia kehilangan satu pondasi dasar merupakan pengetahuan terhadap Allah dengan yakin itu tadi. Jadi bukan hanya sekedar tahu, tapi tahu dengan yakin. Kemudian pengetahuan ini, pengetahuan atau ma'rifah tentang Allah itu mencakup apa saja. Beliau Imam Ar-Ramli menjelaskan wal murad biha, yang dimaksud dengan ma'rifah itu adalah ma'rifatu wujudihi ta'ala wa ma yajibu lahu min isbati umurin wa nafi umurin. Mengetahui keberadaan Allah Ta'ala dan apapun yang wajib bagi Allah, apapun yang pasti. Wajib di sini adalah pasti artinya, bukan wajib artinya kalau tidak dilakukan dosa, itu bukan. Tapi sesuatu yang pasti dimiliki Allah dan sesuatu yang pasti tidak dimiliki Allah. Yang pasti dimiliki Allah misalkan Allah itu mempunyai
sifat sama besar, maha mendengar, maha melihat misalkan. Ini adalah pasti dimiliki. Tidak bisa tidak. Tuhan harus begitu. Nah, kemudian yang mustahil. Misalkan Tuhan itu tidak mungkin punya anak. Misalkan. Nah, ini harus tahu dengan yakin. Tidak bisa hanya sekedar ikut-ikutan saja, tapi harus ada timbul keyakinan dalam hati. Wahya al-ma'rifah al-imaniyah awil burhaniyah. Pengetahuan seperti ini menurut Imam Ar-Ramli adalah pengetahuan yang bersifat keimanan atau burhani, rasional. Jadi sifatnya penalaran. Lal idrak wal ihata bi kunhil haqiqah limtinaihi syar'an wa aqlan. Bukan pengetahuan tentang hakikat zat Allah itu sendiri, sebab ini adalah hal yang mustahil secara syariat maupun akal. Manusia tidak mungkin bisa tahu tentang zat Allah, terus mempunyai pengetahuan yang komprehensif tentang zat Allah, itu tidak mungkin. Jadi yang dituntut apa? Supaya tahu bahwa Allah itu ada, Allah itu esa, dan Allah satu-satunya Tuhan. Dan kemudian Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat, dan seterusnya dan seterusnya. Yang wajib kepada Allah, dan Allah itu tidak mungkin begini begitu, yang mustahil pada Allah gitu. Nanti detailnya kita akan bahas di kajian berikutnya. Nah, pengetahuan-pengetahuan dasar ini adalah wajib dimiliki oleh semua muslim di dunia tanpa kecuali. Bahkan ini adalah awwalu wajibin, kewajiban yang paling pertama. Berarti kalau tidak dilakukan dosa. Ini berarti karena batasnya adalah taklif, usia taklif, maka seyogyanya pengetahuan ini diajarkan sejak kecil. Bukan sejak pas usia taklif, ketika baru balik, pas di usia balik baru diajarkan, karena akan telat. Tetapi diajarkan sebelumnya sejak kecil. Karena itu anak-anak yang masih kecil harus diajarkan ini, tentang mengenal Allah secara yakin. Pandangan senada misalkan dijelaskan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah dari masa ke masa sejak dahulu kala. Misalkan Imam Al-Hafidz Al-Baihaqi Al-Asy'ari dalam kitabnya yang berjudul Al-I'tiqad wal Hidayah ila Sabilir Rasyad ala Madhhabis Salaf wa Ashabil Hadis, beliau menjelaskan, awwalu ma yajibu 'alal 'abdi ma'rifatuhu wal iqraru bihi. Yang pertama wajib atas seorang hamba adalah mengetahuinya dan mengakuinya. Nah, ini yang kewajiban pertama. Apa dasarnya? Sama seperti tadi, mirip-mirip. Qala Allahu jalla sana'u li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annahu la ilaha illallah. Karena Allah yang Maha Agung berkata kepada Nabi Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Ketahuilah, itu adalah poin. Ketahuilah, jadi pengetahuan. Kemudian di ayat lain, wa qala lahu wa li ummatihi, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya, fa'lamu annallaha maulakum. Ketahuilah kalian harus tahu annallaha maulakum. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan kalian. Ini di surat Al-Anfal 40. Kemudian di ayat lain Allah berfirman, fa'lamu annama unzila bi'ilmillahi wa an la ilaha illa huwa fahal antum muslimun. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Maka apakah kamu termasuk orang yang pasrah, termasuk orang yang menerima, orang-orang yang muslim? Kemudian Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Surah Al-Baqarah 136. Berdasarkan ayat-ayat ini, kemudian Imam Al-Baihaqi rahimahullah menegaskan, fawajib bil ayati qablaha ma'rifatullahi ta'ala wa ilmuhu. Berdasarkan ayat-ayat yang sudah disebutkan sebelumnya, wajib hukumnya mengetahui tentang Allah dan berilmu atau mempunyai informasi tentang Allah. ووجب بهذه الآية الاعتراف به والشهادة له بما عرفه ودلت السنة على مثل ما دل عليه الكتاب. Dan juga wajib berdasarkan ayat itu tadi, seorang hamba harus i'tiraf, harus mengakui dan harus menyaksikan dan menerima apapun yang diinfokan kepadanya, baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Ini adalah dasar dari Imam Baihaqi, dari ulama Asy'ariyah, bahwa hal yang pertama diwajibkan adalah al-ilmu atau al-ma'rifah, pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi dasarnya adalah Al-Qur'an,
ayat-ayat Al-Quran yang intinya menyuruh kita supaya tahu. Sekarang untuk menyempurnakan faedah, kita akan beralih pada ulama Asy'ariyah yang lebih tua lagi, ulama Asy'ariyah yang lebih salaf, yaitu Imam Al-Baqillani. Beliau adalah bisa disebut sebagai imam kedua dalam mazhab Asy'ari setelah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri. Dalam hal ini Imam Al-Baqillani dalam kitabnya yang berjudul Al-Insaf mengatakan, awwalu ma faradallahu azza wa jalla ala jami'il ibad an-nadhru fi ayatih. Hal pertama yang diwajibkan oleh Allah azza wa jalla atas semua hambanya adalah berpikir tentang tanda-tanda kekuasaannya. Jadi kalau yang tadi dijelaskan yang pertama wajib adalah ma'rifah atau al-ilmu, sekarang Imam Al-Baqillani melangkah lebih jauh lagi. Yang wajib adalah an-nadhru fi ayati, berpikir tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Lalu apakah berarti bertentangan? Tidak. Karena memang dalam prakteknya orang sebelum mengetahui pasti berpikir dulu. Jadi ini hanya masalah perspektif, mau disebut pengetahuannya atau berpikir untuk menghasilkan pengetahuan itu. Demikian juga sekarang kita mundur dari masa Imam Al-Baihaqi ke masa Imam Al-Juwaini, Imamul Haramain. Juga salah satu imam besar Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Beliau dalam kitabnya yang berjudul Al-Irsyad ila Qawatil Adillah fi Awwalil I'tiqad, beliau mengatakan, awwalu ma yajibu 'alal 'aqil al-baligh bi istikmali sinnil bulugh aw al-hilmi syar'an al-qasdu ila an-nadhri sahih. Hal pertama yang wajib bagi seorang berakal yang dianggap sudah balik dengan genapnya usia balik atau bermimpi basah secara syariat. Hal yang wajib secara syariat adalah menyengaja berpikir yang benar. Ini juga redaksinya beda lagi. Jadi beliau lebih memilih redaksi al-qasdu ila an-nadhri sahih, menyengaja untuk berpikir yang benar. Gitu. Jadi lebih awal lagi dari Al-Baqillani. Kalau Al-Baqillani yang pertama adalah berpikir, ini adalah menyengaja untuk berpikir. Jadi sepertinya ada perbedaan, tapi perbedaan ini hanya sekedar redaksional saja. Sebab pada hakikatnya semuanya sama. Intinya adalah tahu tentang Allah, yakin tentang Allah. Dan untuk yakin, untuk tahu ini perlu berpikir, dan untuk berpikir perlu sengaja dulu. Maksudnya tidak bisa kan sesuatu pengetahuan atau sesuatu kegiatan berpikir tiba-tiba muncul dengan tanpa disengaja, itu kan tidak bisa. Jadi kalaupun ada orang yang kemudian mengatakan bahwa di Asy'ariyah sendiri ada perbedaan pendapat apa hal yang pertama wajib atas manusia, itu sebenarnya tidak tepat, karena perbedaan pendapat dalam hal ini hanya masalah perspektif saja. Apa yang mau didahulukan ketika dipraktekkan maka itu sama, tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, itu saja intinya. Kemudian dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa dasar tentang kewajiban pertama ini adalah ayat-ayat yang sharih dari Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk tahu. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa dasar yang dipakai oleh ulama Asy'ariyah untuk mengatakan bahwa ma'rifah atau pengetahuan tentang Tuhan adalah kewajiban pertama bagi seorang hamba adalah sangat-sangat kuat, sebab dasarnya dari Al-Quran langsung, pernyataan Allah dalam berbagai ayat seperti disebutkan tadi. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa kemudian ada beberapa orang yang mengkritik hal ini, mengatakan Asy'ariyah menyelisih Al-Quran, mengatakan Asy'ariyah menyelisih sunnah. Bila sebelumnya telah dijelaskan bahwa kewajiban pertama seorang manusia adalah ma'rifah atau mengenal Allah dengan baik, maka kali ini akan dijelaskan tentang beberapa kritik terhadap jawaban tersebut, terhadap ajaran Asy'ariyah tentang kewajiban pertama tersebut. Mereka menyatakan jawaban ma'rifah atau pengetahuan tentang Allah itu salah. Yang betul adalah bertauhid, bukan diminta berpikir, kata mereka. Sebagian lagi mengatakan yang betul adalah bersahadat, bukan diminta mencari tahu lagi tentang Tuhan, tetapi langsung saja diminta bersyahadat. Sebagian lagi mengatakan Tuhan itu sudah tertanam dalam fitrah manusia, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi keberadaannya. Kita tidak perlu lagi diminta untuk berpikir tentang Tuhan, sebab sudah ada dari sononya. Kemudian sebagian lagi mengatakan sudah ada perjanjian sebelum lahir antara Allah dengan manusia,
dengan ruh manusia. Sehingga bisa disimpulkan bahwa semua orang pada dasarnya sudah beriman, sudah Islam. Tidak perlu lagi diminta berpikir segala. Tidak perlu lagi diminta untuk mengetahui tentang Tuhan segala. Karena itu sudah ada dari sononya sejak manusia lahir. Nah, kita akan menjawab berbagai kritik ini pada kajian saat ini. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah kritik yang mengatakan bahwa kewajiban pertama seorang manusia adalah beriman pada kalimat tauhid. Nah, mereka mengatakan landasannya adalah firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku, maka sembahlah aku. Nah, firman Allah ini dijadikan alasan bagi mereka untuk menyalahkan konsep Asy'ariyah sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya. Mereka mengatakan ayat ini adalah bukti bahwa setiap rasul yang diutus itu hanyalah mempunyai satu misi, yaitu membuat orang beriman pada kalimat tauhid, menyampaikan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu saja. Jadi bukan disuruh berpikir, bukan disuruh untuk tahu tentang Allah. Ini perkataan mereka. Sebenarnya, kalau kita pikirkan, tidak ada pertentangan antara ayat ini dengan kewajiban berpikir itu tadi, atau kewajiban ma'rifah mengenal Allah itu tadi. Sebab, sebelum seseorang beriman pada kalimat tauhid, sebelum ia yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka pasti sebelumnya ia mengalami proses berpikir dulu, ia mengalami proses mencari pengetahuan dulu, baru kemudian setelah ia sampai pada titik ma'rifah, kemudian ia akan yakin bahwa la ilaha illallah. Nah, jadi sebenarnya tidak ada pertentangan antara ayat ini dengan konsep Asy'ariyah yang sudah dijelaskan pada kajian sebelumnya. Kemudian kritik yang kedua adalah pesan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, di mana saat itu ketika Mu'adz bin Jabal diutus ke negeri Yaman untuk menyampaikan dakwah Islam, Rasulullah menyampaikan pesan. Beliau bersabda, "Fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni Rasulullah." Artinya, maka ajaklah mereka pada persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis ini kemudian mereka mengatakan bahwa kewajiban pertama yang harus diajarkan kepada orang lain untuk berdakwah adalah perintah bersyahadat. Bukan disuruh berpikir, bukan disuruh mengenal tentang Tuhan terdahulu, tapi langsung saja suruh mereka bersyahadat. Pernyataan seperti ini sebenarnya aneh, sebab tidak ada orang yang tiba-tiba bersyahadat tiada Tuhan selain Allah, kecuali sebelumnya pasti ada proses berpikir dulu, ada proses ma'rifah dulu. Jadi sama prosesnya. Kalimat syahadat tidak mungkin diucapkan oleh orang yang masih belum tahu terhadap Allah. Tidak ada ceritanya seorang dai kemudian datang ke suatu tempat, tiba-tiba mengatakan, "Hei kamu, bacalah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saksikanlah bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah." Tidak mungkin langsung begitu. Pasti sebelumnya dai itu memperkenalkan dulu siapa Allah dan siapa Rasulullah. Ketika itu terjadi, kemudian sasaran dakwahnya akan berpikir. Dia akan mencerna baik-baik apakah betul yang dikatakan oleh dai tersebut. Ketika dia sudah berpikir dan kemudian sampai pada taraf yakin, ma'rifah. Nah, ini yang kita sebut sebagai ma'rifah itu tadi. Maka barulah ia akan bersyahadat tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad Rasulullah.
Proses menuju ma'rifah ini bisa terjadi sebentar dan bisa saja terjadi hingga bertahun-tahun, tergantung seberapa besar kadar penolakan yang ada dalam objek dakwah tersebut. Kalau kadar penolakannya besar, dia kritis terhadap berbagai hal, apalagi memang dia lahir tidak percaya terhadap segala hal yang gaib, maka untuk mencapai ma'rifah ini butuh waktu yang sangat panjang. Tapi kesimpulannya, syahadat la ilaha illallah tidak mungkin terjadi kecuali didahului dengan proses berpikir hingga sampai pada titik ma'rifah. Kemudian, kritik lainnya adalah dengan berdalih bahwa sudah ada perjanjian antara Allah dengan ruh manusia sebelum manusia itu dilahirkan. Ini disinggung dalam surat Al-A'raf 172, di mana Allah berfirman, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. Ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka atau jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Mereka, ruh-ruh itu kemudian menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi terhadap hal itu. Nah, apakah ayat Al-A'raf 172 ini kemudian bisa menjadi bukti bahwa manusia sejak sebelum lahir sudah kenal terhadap Tuhan, sehingga sewaktu lahir ia tidak perlu lagi diajak berpikir atau diajak untuk ma'rifah, mencari pengetahuan tentang Tuhan? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena perjanjian sebelum manusia lahir ini, meskipun benar terjadi, karena itu dinyatakan dalam Al-Quran, maka kita yakini itu benar terjadi, tetapi ayat ini sama sekali tidak menyatakan bahwa manusia ketika lahir kemudian mengingat perjanjian tersebut. Tidak. Jadi ada dua hal di sini. Ada perjanjian, tetapi bukan berarti bahwa manusia lahir dengan membawa ingatan terhadap perjanjian tersebut. Kita tahu bahwa setiap manusia yang lahir pastilah dalam keadaan kosong, tanpa memori apapun. Dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak kenal Tuhan. Dia tidak mengetahui tentang apapun. Kosong, sekosong-kosongnya. Jadi, ayat ini lagi-lagi tidak dapat dijadikan dalil untuk menolak kewajiban pertama manusia, bahwa manusia itu diharuskan untuk belajar sehingga ia sampai pada taraf keyakinan untuk tahu kepada Tuhan. Kemudian kritik lain yaitu tentang ajaran bahwa semua manusia lahir dalam keadaan fitrah. Dalam hadis disebutkan, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Artinya, tiada seorang bayi pun kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Hadis ini muttafaq alaih, disetujui oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dengan hadis ini, sebagian pihak menyatakan bahwa setiap anak yang lahir sudah dalam keadaan tertanam dalam dirinya pengenalan terhadap Tuhan, yaitu fitrah itu tadi. Jadi, mereka menyimpulkan bahwa tiap orang sejatinya pasti beragama, pasti sudah lahir dalam keadaan mengenal Tuhan. Sehingga tidak relevan lagi kemudian mewajibkan manusia untuk mengenal Tuhan lagi, untuk mencari hujah-hujah dan bukti untuk sampai pada ma'rifah. Ini adalah kritik mereka. Sebenarnya, kritik ini juga tidak tepat. Kenapa demikian? Karena yang dimaksud dengan fitrah dalam hadis ini bukan seperti itu.
Hadis itu sama sekali tidak mengatakan bahwa setiap manusia lahir dalam keadaan mengenal Tuhan dengan baik, sehingga ia tidak perlu belajar lagi bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu esa, bahwa Tuhan itu bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan, dan seterusnya. Sama sekali hadis ini tidak berbicara tentang ini. Dan faktanya, kita tahu bahwa setiap orang lahir dalam keadaan kosong tanpa data apapun. Apabila seorang anak, misalkan kita bayangkan, lahir di tengah hutan, seperti Tarzan misalkan. Kemudian dengan suatu cara ia dapat bertahan hidup sendirian di tengah hutan. Kira-kira apakah ia akan sampai pada kesimpulan bahwa ada Tuhan yang menciptakan alam semesta dan Tuhan itu maha mendengar, maha melihat dan seterusnya? Tidak, kira-kira tidak. Bahkan jangankan sampai pada kesimpulan itu, sampai pada kesimpulan bahwa ia adalah manusia, bahwa ia dapat berbicara layaknya manusia saja, ia tidak akan mampu. Ia selamanya akan hidup seperti hewan-hewan. Sebab potensi yang ia punya tidak terasa. Nah, demikian juga dalam hal pengetahuan tentang Tuhan, apabila seorang manusia tidak diajak berpikir, tidak diajak melatih diri untuk mengenal Tuhannya dengan hujah-hujah, maka ia tidak akan dapat menemukan jawaban yang benar. Ia tidak akan sampai pada proses yang disebut sebagai ma'rifah, hingga kemudian ia bisa bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dalam Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan, wal haqqu annahu ikhbarun min Nabi sallallahu alaihi wasallam bima waqa'a fi nafsil amri. Sebenarnya hadis tentang fitrah itu menyatakan bahwa Nabi memberitakan tentang status anak itu sebenarnya. Walam yurid bihi isbata ahkamid dunya. Dan Nabi dalam hal ini sama sekali tidak menyinggung penetapan hukum-hukum dunia. Maksudnya, bila seorang anak dinyatakan lahir dalam keadaan fitrah, maka itu hanya secara hakikat. Status anak itu secara hakikat, tetapi tidak berhubungan dengan hukum-hukum dunia. Maksudnya apa? Fitrah dia sebagai orang Islam yang sudah mendapat perjanjian di alam ruh, bahwa dia bersaksi bahwa Tuhannya adalah Allah. Status sebagai muslim ini adalah hakikatnya. Tetapi ia tetap diperlakukan sebagai seorang non-muslim dalam hukum-hukum dunia. Lalu apa yang dimaksud fitrah itu? Ibnu Hajar kemudian menjelaskan, wa ashhurul aqwali anna al-murada bil fitrati al-Islam. Pendapat yang paling masyhur bahwasanya yang dimaksud fitrah adalah Islam. Kemudian beliau mengatakan, qala Ibnu Abdul Bar wa huwa al-ma'ruf inda ammati salaf. Ibnu Abdul Bar berkata, itulah yang dikenal di kalangan mayoritas salaf. Jadi, hadis itu hanya mengatakan satu hal, bahwa seorang anak tetap berstatus sebagai seorang muslim sewaktu kecilnya. Sehingga bila mana ia meninggal dalam keadaan belum memasuki usia taklif atau usia balik, maka ia tetap dianggap sebagai muslim, apapun agamanya. Meskipun dalam hukum dunia dia diperlakukan sebagai non-muslim. Nah, karena itulah maka dalam berbagai kitab disebutkan hadis ini selalu dalam bab yang menerangkan kematian anak-anak non-muslim. Misalkan dalam Sahih Muslim dijelaskan, hadis ini berada dalam bab makna kulli mauludin yuladu alal fitrah wa hukmi mauti atfalil kuffari wa atfalil muslimin. Bab yang menerangkan makna seluruh anak dilahirkan dalam status fitrah atau Islam dan hukum matinya anak-anak orang kafir dan anak-anak kaum muslimin.
Jadi hanya seperti itu jangkauan hadis ini. Sama sekali tidak berbicara bahwa setiap anak lahir dalam keadaan sudah mengetahui Tuhan dengan baik. Sehingga tidak bisa dijadikan kritik terhadap ajaran Asy'ariyah yang menyuruh seseorang untuk beristidlal, untuk berpikir hingga sampai pada taraf ma'rifat. Jadi kesimpulannya, sama sekali tidak ada pertentangan antara ajaran para ulama Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah dengan berbagai ayat dan hadis yang lain. Justru semua dalil yang lain itu makin mengukuhkan kebenaran ajaran mereka. Sebab mau diterangkan, yang pertama wajib adalah tauhid. Sebelum sampai pada tauhid, pastilah berpikir dahulu, pastilah ma'rifat dahulu. Ataupun diterangkan bahwa tidak Tuhan selain Allah. Sebelum sampai itu, pasti juga berpikir dahulu, pasti juga ma'rifah terlebih dahulu. Dengan demikian, seluruh kritik itu dapat dijawab dengan mudah. Selanjutnya, bagaimanakah kadar ma'rifah yang dibutuhkan untuk mengenal Tuhan? Apakah seseorang muslim harus mengetahui hujah-hujah ilmu kalam yang rumit, atau sekedar berpikir tentang hal-hal sederhana? Pada kajian kali ini akan dijelaskan sebenarnya kadar pengetahuan tentang Tuhan yang wajib diketahui oleh orang yang beriman sampai mana. Apakah untuk menjadi beriman harus mengetahui tentang seluk-beluk ilmu ketuhanan sampai detail, barulah ia sah disebut sebagai orang beriman? Ataukah cukup yang mengetahui hal-hal yang global saja? Ini yang akan menjadi bahasan kita kali ini. Sebelum kita menjawabnya, maka perlu diketahui bahwa kemampuan manusia itu berbeda-beda. Tidaklah sama antara orang yang satu dengan orang yang lain. Ada tipe orang yang biasa saja atau orang awam, orang secara umum. Orang yang tipe biasa saja ini, mereka biasanya berpikir dengan sederhana. Mereka tidak suka yang rumit-rumit. Mereka tidak mau ambil pusing dengan persoalan ketuhanan yang barangkali jelimet bagi mereka. Dan mereka hanya cukup puas dengan keterangan yang sederhana-sederhana saja. Fokus mereka adalah bagaimana mereka bisa mencari rezeki setiap hari, bagaimana mereka bisa makan setiap hari, bagaimana hidupnya enak, dan soal ketuhanan mereka tidak terlalu memikirkannya hingga mendetail. Cukup bagi mereka mengetahui yang global saja bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu maha mendengar, maha melihat, maha berkuasa, dan seterusnya. Dan mereka ini pada umumnya adalah tipe orang yang memang percaya bahwa dunia ini diciptakan oleh seorang aktor yang kita sebut sebagai Tuhan. Jadi bagi mereka tidak perlu lagi untuk membuktikan tentang hal ini, sebab mereka sudah mempercayainya. Di satu sisi, ada tipe orang yang cerdas dan kritis. Mereka ini suka berpikir yang rumit-rumit. Mereka mempertanyakan segala hal yang mereka anggap masih kurang jelas. Mereka tidak puas dengan jawaban-jawaban sederhana. Mereka bertanya, kenapa begini dan kenapa begitu? Mereka bertanya, misalkan, tentang keberadaan Tuhan. Kalau Tuhan itu ada, maka bagaimana bentuknya? Di mana tempatnya? Ia laki-laki atau perempuan? Dan seterusnya, dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan semacam ini muncul dari mereka yang tidak mudah menerima penjelasan yang sederhana. Mereka ingin sesuatu yang detail. Mereka ingin sesuatu yang memuaskan dahaga penasaran mereka. Mereka ingin semuanya terjawab dengan logis, dengan pas, sehingga mereka menjadi mantap dalam beragama. Dan sebelum mereka menemukan jawaban itu, mereka akan terus berada dalam keraguan. Umumnya, mereka yang seperti ini adalah mereka yang banyak meluangkan waktu untuk berpikir tentang Tuhan. Atau mungkin mereka yang banyak melakukan perbandingan tentang ajaran berbagai agama di dunia ini. Semuanya berbeda-beda, masing-masing punya ciri khas. Dan ciri khas itu dibandingkan antara satu dengan yang lainnya. Karena itu, mereka tidak mudah puas.
mereka ingin jawaban yang jelas, sejelas-jelasnya. Barulah mereka kemudian mau menerima dan beragama dengan mantap. Jawaban dari berbagai pertanyaan barusan tidak akan saya kupas pada kajian kali ini, tetapi akan kita bahas pada kajian-kajian mendatang. Untuk orang tipe pertama, yaitu orang awam atau tipe orang pada umumnya, sebenarnya dijelaskan bahwa bagi mereka cukup berdalil dengan jawaban sederhana seperti dicontohkan dalam Al-Quran. Misalkan, ketika mau menjelaskan apa bukti bahwa Tuhan itu ada, maka seperti dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Iljamul Awam an Ilmil Kalam, beliau berkata, amma dalil ala ma'rifatil khaliq famithlu qawlihi ta'ala, adapun dalil atas pengetahuan terhadap Tuhan, maka seperti firman Allah Ta'ala, qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi, katakanlah, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Amman yamliku sam'a wal absar, atau siapakah yang berkuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Wa man yukhrijul hayya minal mayyit, dan siapakah yang mengeluarkan makhluk hidup dari benda mati, seperti mengeluarkan manusia dari asalnya sperma. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan siapakah yang mengeluarkan mati dari yang hidup, yang asalnya hidup kemudian dibuat mati. Wa man yudabbirul amr, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Fasayaquluna Allah, maka mereka akan menjawab Allah. Ini bagi kaum yang memang pada dasarnya percaya bahwa ada Tuhan yang mengatur semesta. Cukup dengan pertanyaan sederhana seperti ini, maka mereka akan mengatakan sudah sampai pada kesimpulan bahwa Allah yang melakukan segalanya. Atau firman Allah yang lain, afalam yanzuru ila sama'i fawqahum kaifa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj, maka apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun. Wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij, dan kami hamparkan bumi itu dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata. Tafsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib, untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali mengingat Allah. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid, dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid, dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun. Kemudian seperti ayat yang lainnya juga, falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa fa'ambatna fiha habba wa 'inaban wa qabba wa zaytunan wa nakhla wa hada'iqa ghulba wa fakihatan wa abba. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit, kemudian kami telah membelah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu kami tumbuhkan biji-bijian dari bumi yang terbelah itu, kemudian kami tumbuhkan anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan kurma, kami buat kebun-kebun yang lebat dan buah-buahan serta rerumputan. Ayat-ayat semacam ini tentang kekuasaan kauniyah Allah, bahwa Allah menciptakan segala hal yang ada di muka bumi, cukuplah bagi mereka yang berpikir sederhana. Ayat-ayat seperti ini cukup dijadikan bukti pelajaran bahwa ada Allah yang maha kuasa yang mengatur ini semuanya, sehingga sistem yang begitu indah di alam semesta ini
terjadi setiap harinya. Mereka tidak perlu lagi dalil-dalil yang rumit, yang seperti ini cukup. Menurut Imam Al-Ghazali, ayat-ayat seperti ini sangat banyak, bahkan kurang lebih sampai 500 ayat. Ini semuanya sudah lebih dari cukup sebagai bukti. Jadi untuk menghadapi orang awam, tidak perlu berdalil dengan yang ribet-ribet, yang rumit-rumit. Cukup saja diberitahu tentang ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta. Maka itu sudah cukup untuk membuat mereka sampai pada titik ma'rifah yang ditekankan dalam agama. Kemudian Imam Al-Ghazali menjelaskan, la biqaulil mutakallimin anna al-a'rad hadisah wa anna al-jawahir la takhlu min al-a'rad al-hadisah fa hiya hadisah summa al-hadis yaftaqir ila muhdis. Mereka orang-orang awam itu tidak perlu disodorkan argumen mutakallimin yang memakai silogisme. Misalkan yang berkata bahwa al-a'rad semuanya adalah baru, sifat-sifat benda semuanya adalah baru, dan bahwa setiap benda itu pasti mempunyai a'rad yang baru juga, sedangkan yang baru pasti membutuhkan hal yang membuatnya ada dari tiada. Menurut Imam Al-Ghazali, silogisme atau penalaran logika semacam itu malah membingungkan orang awam, malah membuat mereka tidak tercerahkan, tapi malah membuat hati mereka berpikir yang tidak-tidak, malah rumit sekali. Padahal sesungguhnya yang dibutuhkan hanya penjelasan sederhana. Karena itu, maka jauhilah itu. Tidak perlu memakai silogisme yang rumit. Cukup penjelasan sederhana seperti yang dicontohkan dalam Al-Quran tadi. Karena itulah, maka ulama ahli kalam semuanya mengatakan bahwa dalil terperinci yang rumit, yang terdiri dari silogisme yang rumit, itu bukanlah hal wajib dipelajari dalam ilmu kalam. Tidak, untuk mencapai ma'rifah tidak harus menggunakan hujah-hujah seperti itu. Imam As-Sanusi, salah satu tokoh mutakallimin Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah, mengatakan, ولا نزاع بين المتكلمين في عدم وجوب المعرفة بالدليل التفصيلي على الأعيان. Tidak ada pertentangan di antara ahli kalam tentang tidak wajibnya mengetahui dalil mendetail terhadap masing-masing orang. Wa innama huwa kifayatun. Sesungguhnya itu hanyalah fardu kifayah yang apabila dilakukan oleh satu orang, maka orang lain sudah cukup, tidak perlu wajib mempelajari hal itu juga. Wabahir qaul Ibn Rushd di Nawazilih, dan pendapat Ibn Rushd dalam Nawazilnya, innama huwa bidalil tafsili mandubun ilaih fardu kifayah. Sesungguhnya mengetahui dalil yang terperinci yang rumit-rumit itu hanya sunnah saja, bukan fardu kifayah. Ini malah lebih enteng lagi. Jadi dengan ini anggapan sebagian orang bahwa ulama ahli kalam mewajibkan mempelajari dalil yang rumit-rumit. Kalau tidak maka keimanan seseorang dipertanyakan, berarti orang itu masih dianggap tidak beriman, masih kafir dan seterusnya. Itu adalah anggapan yang salah kaprah, anggapan yang tidak terbukti dan bahkan dibantah oleh para ulama ahli kalam sendiri. Sebab mereka sadar bahwa yang rumit-rumit itu tidak wajib, tetapi hanya fardu kifayah menurut kebanyakan dan bahkan hanya sunnah menurut sebagian yang lain. Demikian juga Imam Syihabuddin Ar-Ramli dalam Ghayatul Bayan fi Syarhi Zubat bin Ruslan. Beliau mengatakan, masih wa fardil ain min ulumi ahkamillah at-tawaggul fi ilmi al-kalam jaisu yatamakkanu min iqamatil adillah wa izalati syubah fardu kifayah ala jami'il mukallafin. Selain pengetahuan hukum Allah yang fardu ain, seperti misalkan mendalami ilmu kalam, sekiranya memungkinkan menegakkan dalil dan melenyapkan kerancuan, adalah fardu kifayah atas setiap muslim yang dewasa dan berakal. Wala isma ala man lam yatamakkan li'ada biwujudihi alaih. Dan tidak ada dosa bagi orang yang tidak mampu melakukannya, sebab dia memang tidak terkena kewajiban sejak awal. Tetapi di dunia ini selalu ada
orang yang kritis, orang yang tidak mudah percaya. Karena itu harus ada bagian dari masyarakat yang mengetahui dalil-dalil terperinci untuk menjawab semua pertanyaan itu. Dan tidak semua orang mampu melakukannya. Bagi orang yang mampu, mereka wajib belajar sebagian saja. Apabila sudah dianggap cukup, maka bagian masyarakat yang lain tidak perlu berpikir tentang hal itu. Mereka cukup beriman dengan keyakinan yang sederhana saja, seperti orang-orang awam pada umumnya. Dan itu imannya sudah dianggap sempurna. Ma'rifah yang dituntut untuk diketahui sudah tercapai. Jadi dengan demikian, maka menjadi jelas bahwa kadar ma'rifah yang dituntut untuk diketahui terhadap Tuhan itu berbeda-beda, tergantung situasinya, tergantung kebutuhannya. Lalu, sebagian orang mungkin berpikir, tidak perlu sama sekali belajar ilmu kalam itu. Cukup seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran saja. Cukup ayat-ayat kauniyah itu saja, berpikir sederhana saja, itu sudah mencukupi. Tidak perlu sama sekali mempelajari ilmu kalam. Kali ini kita akan membahas urgensi ilmu kalam dalam menjawab persoalan ketuhanan. Bagi umat Islam, sejatinya Al-Quran dan hadis adalah pedoman utama untuk mencari kebenaran dalam agama. Setiap pembahasan, utamanya pembahasan ketuhanan, maka haruslah merujuk pada Al-Quran dan hadis. Tetapi tidak dapat dipungkiri, ada beberapa kondisi tatkala keduanya tidak cukup memadai sebagai hujjah dalam membahas masalah ketuhanan. Hal apakah itu? Setidaknya dalam 3 kondisi berikut. Yang pertama, ketika membahas masalah ketuhanan dengan seorang ateis atau orang yang tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Ia meyakini bahwa alam semesta ini tidak diciptakan oleh siapapun, tetapi ada begitu saja dengan cara entah bagaimana yang jelas bukan oleh Tuhan. Dalam Al-Quran, mereka ini disebut sebagai dahriyah, atau orang yang meyakini bahwa semua kejadian hanya soal waktu saja. Hidup dan mati seseorang hanya soal waktu belaka. Bagi mereka, hidup ini hanyalah dilahirkan oleh rahim lalu dikubur dalam tanah. Tidak ada apa-apa lagi di luar itu. Tak ada akhirat, tak ada alam ruh, tak ada hal gaib, dan tentu saja tidak ada Tuhan. Ketika kita berbicara masalah ketuhanan dengan orang-orang yang seperti demikian, maka percuma kita membawakan Al-Quran dan hadis. Sebab mereka tidak percaya pada Al-Quran dan hadis, mereka tidak percaya pada otoritas keduanya. Bahkan mereka meyakini keduanya adalah hal yang fiktif belaka, tidak mempunyai nilai kebenaran sama sekali. Kemudian, kasus kedua, yaitu ketika berbicara dengan orang yang beragama, dia percaya bahwa Tuhan itu ada, tetapi tidak percaya pada Nabi Muhammad. Mereka ini bisa jadi adalah orang yang beragama selain Islam dan bisa pula aliran kepercayaan. Karena mereka tidak percaya pada Nabi Muhammad, otomatis mereka juga tidak percaya pada Al-Quran dan hadis. Yang keduanya diucapkan oleh Nabi Muhammad. Hanya saja Al-Quran diucapkan Nabi Muhammad dengan dinisbatkan kepada Allah, sedangkan hadis diucapkan oleh beliau dengan dinisbatkan kepada beliau sendiri. Keduanya bukanlah sumber kebenaran yang bisa diterima oleh orang yang seperti ini. Karena Nabi Muhammad sendiri mereka tidak percayai. Bagi mereka Nabi Muhammad hanyalah salah satu tokoh sejarah manusia biasa yang bukan Nabi, bukan utusan Tuhan, hanya biasa saja. Jadi percuma menukil kalamnya. Kemudian ketiga, ketika membahas masalah ketuhanan dengan sesama muslim yang percaya Al-Quran dan hadis, tetapi yang dibahas adalah sesuatu yang tidak pernah secara jelas diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran atau diterangkan oleh Rasulullah dalam hadis. Misalnya, Allah menyatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah Ar-Rahman istawa atas arsy. Apa maksud istawa? Kita cari tafsir istawa di seluruh Al-Quran yang 30 juz itu tidak akan ketemu. Allah tidak pernah sekalipun mengatakan istawanya bagaimana. Tidak pernah. Apa yang dimaksud istawa tidak pernah. Nabi pun juga tidak pernah sekalipun dalam satu hadis menjelaskan hal demikian. Hanya saja disebutkan bahwa
Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, atau dalam ayat lain Allah berfirman, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ilas sama." Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian seluruh hal yang ada di bumi kemudian istawa ke langit. Atau di ayat lain Allah berfirman, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy." Sesungguhnya Tuhan kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian ia istawa atas arsy. Apa yang dimaksud istawa? Dalam seluruh Al-Quran tidak dijelaskan, dalam seluruh hadis juga tidak pernah dijelaskan, hanya dibaca begitu saja. Karena itu, membincang makna istawa tidak akan pernah selesai dengan Al-Quran dan hadis saja, sebab memang tidak ada dalam keduanya. Apakah kaum muslimin seluruhnya beriman kepada ayat itu? Jawabannya, ya, seluruh kaum muslimin. Dari aliran apapun, sekte apapun, semuanya beriman pada ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Allah istawa atas arsy. Tetapi ketika mereka mau membahas makna istawa, maka disitulah mereka kemudian berbeda pendapat satu sama lain. Sebagian mengatakan istawa bermakna jalasah dan qa'adah atau duduk. Mereka adalah kaum Mujassimah. Sebagian lagi mengatakan istaqarra atau bertempat di atas arsy. Ini juga kaum Mujassimah. Sebagian lagi mengatakan istawa artinya dabbarah atau mengurus. Ini Ahlussunnah. Sebagian lagi mengatakan istawa artinya qahhara, menguasai dengan mutlak tanpa harus bertarung dulu. Itu qahhara, karena Allah adalah Al-Qahhar. Ini juga Ahlussunnah. Sebagian lagi mengatakan artinya adalah istaula, yang semakna dengan qahhar yang tadi, artinya menguasai, hanya beda redaksi. Ini juga Ahlussunnah. Sebagian lagi mengatakan tidak perlulah kita bahas apa itu istawa. Yang penting cukup dibaca saja. Dibaca ulang seperti halnya Nabi membaca ulang. Karena Nabi tidak pernah menjelaskannya, maka kita juga tidak perlu membahasnya. Ini adalah langkah sebagian ulama untuk membaca ulang saja atau imrar tanpa memaknainya dengan makna apapun, yang kemudian diistilahkan sebagai tafwid. Tafwid makna, memasrahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak perlu membahas. Nah, perbincangan-perbincangan semacam ini hanya ada dalam ilmu kalam. Seandainya ilmu kalam itu dilarang, seandainya ilmu kalam itu bid'ah, seandainya ilmu kalam itu tercela, maka bagaimanakah kita akan membahas masalah-masalah ini seluruhnya? Bagaimanakah kita akan berkomunikasi dengan ateis? Bagaimanakah kita akan berkomunikasi dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad? Dan bagaimanakah kita akan berkomunikasi dengan aliran yang kita anggap menyimpang, yang mensifati Allah dengan sifat yang tidak layak baginya? Kita tidak akan bisa melakukannya. Yang terjadi adalah saling ngotot, saling klaim, kemudian mungkin saling marah dan saling adu otot. Karena memang tidak akan mungkin bertemu dalam dialog apapun ketika sama sekali tidak ada titik yang mempertemukan semua golongan itu tadi. Karena itulah, maka ilmu kalam adalah satu-satunya sarana yang bisa mempertemukan sebagai jembatan rasio yang bisa menjembatani seluruh perbedaan itu, di mana orang-orang yang berbeda keyakinan itu bisa mempertahankan argumennya masing-masing dengan cara yang rasional, kemudian bisa sampai pada kesepakatan. Dan dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana para nabi sebetulnya memakai ilmu kalam ketika berkomunikasi dengan kaumnya yang tidak mempercayai bahwa dia nabi, yang tidak mempercayai bahwa Allah itu ada. Tetapi ini akan kita kaji pada kajian berikutnya. Yang jelas, dari sini kita tahu bahwa ilmu kalam adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa ditinggalkan oleh umat ini. Tanpa ilmu kalam, umat Islam akan kehilangan salah satu pondasi untuk mempertahankan dasar agamanya, bahwa Allah itu ada, dan bahwasanya Allah memang layak disembah sebagai Tuhan, dan bahwasanya Allah mengutus para nabi yang diakhiri oleh seorang nabi yang bernama Muhammad bin Abdullah. Itu adalah tugas ilmu kalam untuk menjelaskan hal itu, dan ini tidak bisa diganti oleh ilmu-ilmu yang lain. Satu contoh kasus saja. Misalkan, dalam Al-Quran banyak dinyatakan bahwa alam semesta ada yang membuat dari tiada menjadi ada, dan yang membuat itu adalah Allah. Oke, bagi orang yang percaya Al-Quran,
maka ini beres. Tidak ada pertanyaan lagi. Tetapi bagaimana dengan orang yang tidak mempercayai Al-Quran, yang kemudian menggugat? Apa bukti bahwa alam semesta ini betul-betul ada yang membuat dan awalnya tidak ada? Bukankah kita lihat alam semesta ini selalu ada dan tidak ada ujungnya? Kita selalu ada dari dulu. Semesta ini materinya ya tetap itu-itu saja. Hanya berubah dari materi satu ke materi yang lain. Hanya ada yang hidup yang satu, terus kemudian mati, kemudian digantikan oleh yang lain. Tapi alam semesta ya selalu ada begini-begini terus. Bagaimana bila kemudian bertemu dengan orang yang mengatakan seperti ini dan menggugat kebenaran kalam Al-Quran? Maka jawabannya tidak bisa memakai Al-Quran, sebab yang ditanyakan adalah bukti kebenaran klaim Al-Quran itu sendiri. Untuk menjawab hal itu, hanya bisa menggunakan piranti ilmu kalam. Misalkan, dengan argumen bahwa seluruh alam semesta ini berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya, dan segala yang mengalami perubahan bentuk pastilah mempunyai awal mula kejadian. Sehingga di poin terakhir, di garis waktu paling awal di semesta ini, kita dapat simpulkan dengan pasti bahwa alam semesta ini secara keseluruhan pastilah mempunyai awal mula kejadian. Sejak awalnya tidak ada, kemudian berubah menjadi ada. Dan untuk berubah dari tiada menjadi ada, pastilah tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Sebab ketiadaan tak bisa mengubah dirinya sendiri, sehingga disimpulkan bahwa ada pihak yang mengubahnya menjadi ada. Dan pihak itulah adalah Tuhan yang menjadi awal mula segala kejadian. Kita akan membahas ini secara panjang lebar pada kajian berikutnya tentang sifat wujud. Pastikan Anda tidak ketinggalan pembahasan di channel ini. Tetapi untuk sekarang, setidaknya kita bisa tahu bahwa ilmu kalam itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari lagi. Mutlak harus ada. Dan karena itulah kemudian ulama-ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah mengembangkan ilmu ini hingga ke taraf yang sangat-sangat rumit. Kenapa demikian? Sebab pertanyaan-pertanyaan terkait ketuhanan juga makin rumit. Seandainya pertanyaan-pertanyaannya mudah, tentulah tidak mungkin ada yang menjawab dengan rumit. Bagaimana bisa para nabi disebut memakai ilmu kalam, padahal ilmu kalam hanya ada belakangan, setidaknya di era tabi'in? Mungkin banyak yang bertanya demikian. Inilah yang akan kita bahas pada daras kali ini. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa ilmu kalam hanya bisa disebut sebagai sesuatu yang baru bila yang kita maksud dengan ilmu kalam itu adalah ilmu yang telah disusun secara sistematis hingga menjadi cabang ilmu yang membahas teologi Islam. Tetapi, kalau kita lihat isi atau kandungannya, maka isinya sudah ada sejak awal bersama diutusnya para nabi kepada umat manusia. Sebagai perbandingan, supaya kita lebih mudah memahami hal ini. Seperti halnya ilmu nahwu misalnya. Secara resmi, ilmu ini baru ada di masa Abul Aswad Ad-Du'ali, tepatnya di masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Tetapi, isinya sudah ada jauh sebelumnya bersama bangsa Arab. Bila kita ditanya, apakah Al-Quran memakai ilmu nahwu atau tidak? Kalau yang dianggap ilmu nahwu adalah cabang ilmu gramatika Arab yang sudah tersusun secara sistematis seperti yang kita kenal kali ini, maka jawabannya tentu tidak. Sebab saat Al-Quran turun, belum ada cabang ilmu ini. Tetapi kalau yang dimaksud adalah kebiasaan gramatika bangsa Arab, maka jelas Al-Quran memakai ilmu nahwu. Ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu usul, dan lain-lain juga baru ada belakangan di masa para ulama. Tetapi isinya sudah dipraktekkan sejak masa Rasulullah, sehingga tak bisa dikatakan bahwa Rasulullah dan para sahabat tak mengerti ilmu hadis, tak paham ilmu tafsir, tak mengerti usul fiqh, dan seterusnya. Jadi ini harus dipahami dulu, supaya kita paham duduk masalah yang sebenarnya. Demikian juga ilmu kalam. Meskipun di masa para nabi belum ada istilah ilmu kalam dalam makna cabang ilmu khusus yang kita kenal sekarang, tetapi isinya sudah ada dan dipakai oleh para nabi dalam dakwahnya sehari-hari. Dan ini tak bisa dibantah oleh siapapun sebab tercatat dalam Al-Quran. Dalam konteks ini,
ilmu kalam yang dimaksud di sini adalah cara berhujjah secara rasional tentang akidah untuk meneguhkan ketuhanan Allah dan membungkam hujah lawan. Tentu saja, berbagai istilah dalam ilmu kalam modern tidak dikenal dalam konteks ini, seperti halnya juga berbagai istilah dalam ilmu nahwu, ilmu tafsir, ilmu hadis, dan juga seluruh ilmu modern yang lain juga tidak dikenal di masa Rasulullah. Ketika kita memahami ini, maka perlu diketahui bahwa dalam konteks inilah Imam Abul Ma'ali yang terkenal dalam julukan Imamul Haramain kemudian menjelaskan man i'taqada anna salafas salih radhiyallahu anhum nahu an ma'rifatil usul. Siapa yang meyakini bahwa salafus salih, para sahabat dan tabi'in radhiyallahu anhum, melarang pengetahuan usuluddin atau ilmu kalam, wa tajannabuha aw taghafalu anha wa ahmaluha, atau mengira mereka menjauhinya atau membiarkannya atau mengabaikannya, faqad i'taqada fihim ajzan wa asa'a bihim dhanna, maka sesungguhnya ia telah menyangka bahwa para salaf itu lemah dan telah berburuk sangka pada mereka. Jadi mustahil mereka tak paham pembahasan ilmu kalam, meskipun ilmu ini sendiri saat itu secara resmi belum lahir, tetapi isinya pasti sudah mereka kenal. Bila kita tidak meyakini ini, berarti kita sudah berburuk sangka terhadap para ulama salaf tersebut. Sebelumnya kita sudah membahas dalam daras ketiga bahwa penggunaan dalil untuk menumbuhkan keimanan tak harus memakai silogisme atau semacamnya, tetapi bisa juga dengan dalil-dalil sederhana yang mudah dipahami siapapun. Dan inilah yang dipraktekkan para nabi saat itu. Dalam daras keempat juga telah dibahas bahwa orang yang tak percaya kenabian mau tidak mau harus diyakinkan dengan menggunakan ilmu kalam sebagai media dakwah. Silakan simak daras sebelumnya bila Anda belum menyimaknya agar tidak merasa rancu ketika dalam bahasan ini dikatakan bahwa para nabi telah menggunakan ilmu kalam. Bila kita membaca Al-Quran dengan seksama, maka kita akan tahu bahwa kegiatan para nabi sehari-hari adalah berdebat soal akidah. Dan tentu saja dengan ilmu kalam yang mantap, sehingga semua penentangnya tak bisa membantah lagi. Perintah untuk berdebat dengan orang kafir kepada para rasul dinyatakan jelas dalam Al-Quran. Dalam firman Allah, wajadilhum billati hiya ahsan. Dan debatilah mereka dengan cara yang lebih baik. Kita lihat sekarang beberapa contoh dari Al-Quran. Nabi Nuh misalkan, ia disebutkan secara tegas dalam Al-Quran sebagai orang yang banyak berdebat. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa kaumnya berkata kepada Nuh, ya Nuh, qad jadaltana fa aktsarta jidalana. Wahai Nuh, kamu telah mendebat kami dan banyak debat yang kau lakukan kepada kami. Ini adalah bukti perdebatan Nabi Nuh yang berulang kali kepada kaumnya. Dalam hal ini, Imam Ar-Razi kemudian mengatakan, wa ma'lumun anna tilkal mujadalah ma kanat fi tafasil al-ahkam asy-syar'iyyah, bal kanat fi tauhid wan nubuwah. Sudah maklum bahwa perdebatan itu bukanlah soal perincian hukum syariat, tetapi soal tauhid dan kenabian. Fal mujadalah fi nusratil haq fi hadzal ilmi hiya hirfatul anbiya. Perdebatan dalam rangka menolong kebenaran dalam ilmu kalam ini adalah tugas harian para nabi. Ini penjelasan Imam Ar-Razi, dan penjelasan ini sangat-sangat masuk akal. Sudah pasti perdebatan yang dimaksud di sini bukan dalam rangka memperdebatkan tata cara sholat, wudhu dan sebagainya, sebab tak ada gunanya membahas itu dengan orang yang tak percaya kenabian, dengan orang yang masih kafir. Dari sini kita tahu bahwa perdebatan yang diperintahkan kepada Rasul ini adalah perdebatan dalam hal akidah. Dan ini adalah sesuatu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimanakah cara para nabi mempraktikkan ilmu kalam sesuai dengan zaman mereka itu? Ada banyak sekali contoh kasus yang dicontohkan dalam Al-Quran. Tetapi karena keterbatasan waktu kita bahas beberapa saja. Di antaranya, misalkan,
Sebagian orang kafir menolak bila dikatakan bahwa orang mati dapat hidup lagi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mereka berkata, bagaimana bisa tulang belulang yang sudah hancur bisa terbentuk menjadi manusia yang hidup lagi? Ini sungguh tak masuk akal, kata mereka. Nabi kemudian diperintahkan menjawab, Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah, dalam surat Yasin 79. Katakanlah, yang bisa menghidupkan itu adalah yang membuatnya pertama kali. Ini adalah jawaban yang logis. Apa sih susahnya bagi Allah yang telah menciptakan manusia pertama kali dari tiada menjadi ada untuk menghidupkannya lagi ketika mati? Tentu, bila ini dipahami, mereka tidak akan punya jawaban lagi untuk menyanggah logika semacam ini. Kemudian di ayat lain Allah berfirman, Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim. Apakah Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi kemudian tidak mampu untuk membuat seperti mereka itu, membuat manusia seperti mereka? Langit dan bumi ini lebih rumit daripada penciptaan manusia. Masa menciptakan dunia ini bisa, menciptakan manusia saja tidak bisa? Tentu, bila ini dipahami, maka pertanyaan yang tadi menjadi tidak relevan. Kemudian, contoh lainnya adalah ketika ada seorang pendeta Kristen mendebat Nabi Muhammad SAW bahwa bukti ketuhanan Yesus adalah ia lahir tanpa bapa. Baginya, manusia biasa selalu lahir dengan adanya bapa. Tetapi ketika Yesus Kristus lahir tanpa bapa, maka itulah bukti bahwa ia adalah anak Tuhan. Maka Nabi Muhammad membalas dengan balasan yang telak. Dalam Al-Quran, kisah ini diceritakan. Inna masala Isa indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Isa atau Yesus di sisi Allah seperti halnya perumpamaan Nabi Adam. Allah menciptakannya dari tanah, kemudian berkata kepadanya, jadi, maka jadilah ia. Jadi, kalau misalkan Yesus disebut berhak dipertuhankan, gegara ia lahir tanpa bapa, maka bagaimana dengan Adam yang bahkan lahir tanpa bapa dan tanpa ibu? Bila ini dipahami, maka pertanyaan tadi akan patah, tidak bisa lagi untuk dipertahankan. Sebab Allah bisa menciptakan Adam dari tanpa ayah dan ibu, sudah tentu lebih bisa lagi untuk menciptakan Yesus dari seorang ibu tanpa ayah. Ini adalah jawaban logis yang tidak bisa dibantah lagi. Kemudian, contoh lainnya adalah ketika orang-orang musyrik bersikukuh meyakini bahwa ada banyak Tuhan di dunia, maka Allah melalui nabinya menjawab dengan jawaban yang mantap. Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Subhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Seandainya di langit dan di bumi ini ada Tuhan-Tuhan selain Allah, ada banyak Tuhan selain Allah, ada banyak pencipta selain Allah, la fasadata, tentu langit dan bumi ini sudah hancur. Bagaimana logikanya? Karena Tuhan-Tuhan itu pasti berbeda pendapat. Seandainya satu memaksakan A, satu kemudian memaksakan B, tentu efeknya dunia akan hancur. Tetapi kalau misalkan satu mengalah terhadap yang lain, maka berarti satu yang mengalah itu tidak berkuasa dan ia tidak layak menjadi Tuhan. Ujungnya tetap yang disebut Tuhan yang asli pastilah hanya satu. Nah, logika seperti ini adalah logika yang digunakan dalam ilmu kalam, tetapi disampaikan dengan bahasa yang sederhana yang mudah dimengerti oleh banyak orang. Kemudian contoh lainnya adalah ketika Namrud mendengar Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Kemudian Namrud mengaku-ngaku seolah bisa melakukan hal itu juga. Ia mengaku seolah bisa menghidupkan dan mematikan orang. Caranya, ia memanggil dua orang tawanan, yang satu kemudian dibebaskan, lalu ini disebutnya sebagai menghidupkan atau memberi kehidupan. Sedangkan yang satunya lagi dibunuh,
dan ini kemudian disebutnya sebagai mematikan. Mendengar akal-akalan itu, Nabi Ibrahim kemudian memberi pernyataan sebagai berikut. Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar. Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah matahari itu dari barat. Itu adalah tantangan Nabi Ibrahim. Lalu bagaimana Namrud menjawabnya? Tentu tidak bisa dijawab, karena tantangan ini tidak bisa ditiru, sehingga disebutkan dalam Al-Quran, fabuhital ladzi kafar. Orang yang kafir itu kemudian menjadi bingung. Ini adalah jawaban yang cerdas. Kemudian di banyak ayat dinyatakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kehebatan beliau dalam membungkam hujah lawan dengan dalil-dalil rasional yang tak terbantahkan. Misalnya, seperti diceritakan dalam surat Al-Anbiya ayat 58 hingga 67. Saat itu Nabi Ibrahim hendak membuktikan pada kaumnya secara umum bahwa tindakan mereka menyembah berhala adalah tindakan yang konyol. Beliau membuat siasat jitu. Tatkala kaumnya semua pergi, ia masuk ke dalam rumah peribadatan mereka yang berisi banyak berhala. Ia kemudian menghancurkan seluruh berhala itu dan hanya disisakan satu berhala yang paling besar. Yang paling besar itulah yang kemudian tangannya diberi kapak, seolah-olah berhala itulah yang menghancurkan berhala yang lebih kecil. Kemudian, tatkala kaumnya sadar berhalanya sudah hancur, mereka marah dan mencari pelakunya. Akhirnya, singkat cerita, sosok Ibrahim dicurigai dan kemudian diinterogasi. Mereka bertanya kepadanya, apakah kamu yang melakukan perusakan terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim kemudian menjawab, yang melakukan itu adalah berhala yang paling besar itu. Tanya saja pada mereka, barangkali mereka bisa menjawab. Mendengar itu, kaumnya merasa serba salah. Mereka tahu bahwa berhala itu tidak bisa menjawab dan tak bisa juga menghancurkan berhala lain. Berhala yang kecil juga tak bisa membela dirinya ketika dihancurkan. Berhala yang besar tak bisa membela ketika kawan-kawannya dihancurkan di depannya sendiri, dan bahkan tak bisa membela dirinya sendiri ketika dirinya difitnah, dalam tanda kutip, difitnah sebagai pelaku perusakan. Intinya, semua berhala itu baik besar dan kecil sama sekali tidak berdaya. Sudah jelas bahwa yang tidak bisa apa-apa seperti ini bukanlah Tuhan dan sama sekali tidak layak disembah atau dipertuhankan. Mereka langsung kalah telak dan mati kutu di depan taktik Nabi Ibrahim yang jitu tadi. Akhirnya sebagai kesimpulan, Nabi Ibrahim berkata, Qala, afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'aw wa la yadurrukum, uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah, afala ta'qilun. Maka, mengapakah kalian menyembah selain Allah, sesuatu yang tak dapat memberi manfaat sedikit pun, dan tak dapat pula mencelakakan kalian? Ah, celakalah kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah itu. Maka, apakah kamu tidak memahami hal ini? Tentu saja setelah ini kaum Nabi Ibrahim tidak dapat berkata apa-apa lagi. Mereka sudah kalah telak, tidak bisa menyanggah lagi kebenaran hujah Nabi Ibrahim begitu hebat, sehingga mereka hanya bisa menjawab dengan teror untuk membakar Nabi Ibrahim. Dan kisah selanjutnya kita sudah tahu. Begitulah kisah para nabi. Mereka memakai hujah-hujah rasional yang membuat para penentangnya tak punya jawaban lagi. Semua gugatan mereka tentang ketuhanan dijawab dengan baik secara rasional. Dan yang seperti ini adalah inti pelajaran ilmu kalam. Karena itu, maka tak berlebihan bila Imam Ar-Razi kemudian mengatakan, Wa anta, law fatashta ilmal kalam, lam tajid fihi illa taqrira hadihi dalail, wa dhabba anha, wa dhaffal mata'in wa syubhat al-qadihati fiha. Anda, bila meneliti dengan seksama, maka tak akan Anda temukan di ilmu kalam kecuali penetapan terhadap dalil-dalil yang dibawa Rasul dan pembelaan terhadapnya, serta menolak celaan serta berbagai gugatan yang mencederai dalil-dalil tersebut. Afatara anna ilmal kalam yudammu listimalihi ala hadhil adillah allati dzakaraha Allah
أو لاستماله على دفع المطائن والقوادح عن هذه الأدلة. Masa kemudian Anda mengira bahwa ilmu kalam dicela karena memuat dalil-dalil yang disebutkan oleh Allah, atau karena ia mengandung pembelaan dari celaan yang mencederai dalil-dalil tersebut? Ma ara anna aqilan musliman yaqulu dzalik wa yarda bih. Aku, Imam Ar-Razi, aku kira tidak akan ada seorang berakal yang muslim yang bisa mengatakan itu dan menerima kesimpulan seperti itu. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa sejatinya ilmu kalam itu hanya pengembangan dari dalil-dalil yang sudah dibawa oleh para rasul, supaya umat yakin seyakin-yakinnya terhadap perkataan mereka. Jadi, apakah ilmu kalam tercela? Jelas tidak. Dan bahkan ilmu kalam adalah sesuatu yang sangat-sangat mulia. Lalu bagaimana dengan pendapat banyak tokoh yang mencela ilmu kalam, yang mengatakan ilmu kalam itu sesat, mengatakan ilmu kalam itu bid'ah, mengatakan ilmu kalam itu produk Yunani, dan sebagainya? Ada banyak sekali ulama yang begitu memuliakan ilmu kalam, bahkan mewajibkannya. Ini bisa kita baca dalam berbagai literatur dalam khazanah keislaman. Tetapi tidak dapat dipungkiri, ada pula yang mengkritiknya dengan berbagai macam kritik dan mengajak masyarakat agar menjauhinya, sebab ilmu kalam dianggapnya sebagai ilmu sesat. Di antara berbagai kritik tersebut, misalnya, ilmu kalam adalah filsafat yang bersumber dari Yunani, bukan bersumber dari Islam. Ada juga yang mengatakan ilmu kalam mendahulukan akal dari Al-Quran dan hadis. Ada juga yang mengatakan ilmu kalam berpikir tentang Allah, padahal itu dilarang. Ada yang juga mengatakan ilmu kalam adalah bid'ah, istilahnya semua baru, tidak dikenal oleh salaf. Ada lagi yang mengatakan ilmu kalam mewajibkan takwil, padahal takwil itu dilarang. Sebagian lagi memberikan banyak alasan-alasan yang sebenarnya terlihat dipaksakan, tetapi dikait-kaitkan dengan ilmu kalam. Baik, sebelum kita membahas berbagai kritik di atas dan menjawabnya, maka perlu kita bahas dulu, perlu kita ketahui dahulu apa yang dimaksud dengan ilmu kalam itu sendiri, agar pembahasan menjadi jelas dan terarah. Sebab kebanyakan kritikus ilmu kalam menggambarkan ilmu kalam sebagai suatu hal yang sama sekali berbeda dengan gambaran yang ada di benak para pembela ilmu kalam itu sendiri. Jadi sebenarnya masalah utamanya adalah definisi. Bila definisi ini tidak jelas dan batasannya terus-terus tidak jelas, maka selamanya masalah ini tidak akan bisa diurai, dan kita tidak bisa memahami bagaimana posisi ilmu kalam itu sebenarnya di mata para ulama. Bila diteliti secara seksama, ada 3 golongan yang membicarakan ilmu kalam dengan merujuk pada definisi ilmu kalam yang ada di benaknya masing-masing. Kata kuncinya, definisi ilmu kalam yang ada di benaknya masing-masing. Oke, mari kita bahas satu persatu. Golongan pertama adalah mereka, para ulama ahli tahqiq, yang mengurai masalah ini dengan jelas, sistematis, dan terukur. Mereka ini adalah para mutakallimin yang punya definisi yang jelas tentang apa itu ilmu kalam. Definisi ilmu kalam bagi mereka adalah ilmun yaqtadiru ma'ahu ala isbatil aqaid ad-diniyah bi iradatil hujjat wa daf'i syubah. Ilmu yang dibuat agar mampu untuk menetapkan akidah agama dengan menyuguhkan hujjah-hujjah dan menolak berbagai kritik atas agama. Ini adalah definisi yang disampaikan oleh Imam Al-Iji dalam kitab Al-Mawaqif fi Ilmil Kalam. Definisi lainnya bisa kita lihat dari Syekh Ibnu Khaldun, seorang pakar sejarah keilmuan Islam yang terkenal di timur maupun barat. Beliau berkata dalam muqaddimahnya, "Huwa ilmun yatadammanu al-hujaja 'anil aqaidil imaniyah bil adillatil aqliyah." Ilmu kalam adalah ilmu yang mencakup hujah-hujah tentang akidah keimanan dengan dalil-dalil rasional. Dengan definisi itu, apa yang perlu ditolak dari ilmu kalam? Tidak ada alasan untuk menolaknya, sebab dari definisi itu diketahui bahwa
Justru ilmu ini dirancang untuk meneguhkan pondasi akidah seorang muslim dengan berbagai argumen yang bisa diterima secara rasional oleh semua orang berakal. Justru aneh bila ilmu semacam ini malah ditolak, sebab akan terkesan bahwa agama ini tidak punya landasan rasional yang kokoh, tetapi murni ikut-ikutan saja. Yang begini ini adalah ciri agama primitif, bukan agama Islam. Dalam beberapa daras sebelumnya, telah kita bahas bahwa dalil-dalil rasional berguna untuk meyakinkan mereka yang belum mempercayai dalil-dalil nakliyah. Bagi golongan pertama ini, yakni mutakallimin, ilmu kalam justru menempati strata keilmuan yang tertinggi di atas segala keilmuan yang lain, sebab yang dibahas adalah Tuhan Sang Pencipta segalanya. Sedangkan ilmu yang lain hanya membahas ciptaan Tuhan atau aturan Tuhan saja. Jadi, bila dilihat dari objeknya, maka ilmu kalam secara teori merupakan ilmu yang berada pada level yang tertinggi, karena objek yang dibahas adalah Tuhan, sedangkan ilmu yang lain yang dibahas bukan Tuhan, tetapi ciptaan Tuhan, aturan Tuhan, hukum Tuhan, dan seterusnya. Imam Al-Ghazali dalam Al-Mustasfa, sebuah kitab yang dikarang di masa akhir kehidupan beliau, ia berkata, wal adillah hiyal kitab was sunnah wal ijma' faqat wa qaulur rasul sallallahu alaihi wasallam innama yasbutu sidquhu wa qawluhu hujjatan fi ilmil kalam. Dalil-dalil adalah Al-Quran, sunnah, dan ijma' saja. Sedangkan perkataan Rasulullah SAW hanyalah bisa diterima kebenarannya dan bahwa ia merupakan hujjah, ini dibahas dalam ilmu kalam. Faidan al-kalamu wal mutakaffil bi isbati mabadi'il ulum ad-diniyah kulliha. Fahiya juz'iyatun bil idafa ila al-kalam. Fal kalamu huwa al-ilmu al-a'la fi ar-rutbah. Id minhu an-nuzul ila hadhihi al-juz'iyah. Dengan demikian, ilmu kalam adalah ilmu yang mengampu penetapan dasar-dasar seluruh ilmu agama. Semua ilmu itu parsial bila dibandingkan dengan ilmu kalam. Maka ilmu kalam adalah ilmu yang berada dalam strata tertinggi, sebab darinya muncul semua ilmu yang parsial itu tadi. Maksudnya, ilmu kalam menetapkan adanya Allah. Lalu sebagai cabangnya barulah ada ilmu tafsir yang membahas maksud dari firman Allah. Ilmu kalam menetapkan bahwa Rasul itu benar sebagai utusan Allah dan bahwa perkataannya adalah hujjah bagi kaum muslimin. Barulah muncul ilmu hadis dan segala ilmu yang lain yang berkaitan dengan agama. Jadi, bagi golongan ini ilmu kalam adalah pondasi bagi segala macam ilmu keagamaan. Meskipun bisa saja seseorang belajar berbagai ilmu lain tanpa belajar ilmu kalam, asalkan ia sudah yakin terhadap inti ajaran ilmu kalam itu sendiri. Sekarang kita bahas golongan yang kedua. Mereka adalah para ulama salaf yang menganggap ilmu kalam adalah pernyataan-pernyataan aliran sesat semacam Qadariyah, Jahmiyah, Jabariyah, Dahriyah, dan yang semacamnya yang muncul dengan berbagai kesimpulan yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis pada masa salaf. Karena bagi mereka ilmu kalam adalah ilmunya aliran sesat yang menentang Al-Quran dan hadis, maka otomatis mereka menentang ilmu kalam juga. Di antara mereka yang tergolong kelompok ini adalah Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan banyak lainnya dari kalangan ulama salaf. Khusus untuk Imam Syafi'i akan kita bahas tersendiri dalam daras khusus setelah ini. Adapun yang lain akan disinggung secara umum. Sekarang, misalnya Imam Malik, beliau berkata, Al-kalamu fid din akrahuhu, wa kana ahlu baladina yakrahunahu wa yanhauna anhu, nahwal kalam fi ra'yi jahm wal qadar wa kulli ma ashbaha dhalik. Kalam dalam agama aku tidak menyukainya. Penduduk negeriku juga tidak menyukainya dan melarangnya. Contohnya, nah ini yang menarik. Apa yang dimaksud kalam oleh Imam Malik? Contohnya, beliau mencontohkan seperti kalam tentang pendapat Jahm bin Safwan, yaitu seorang tokoh Jahmiyah, pendiri Jahmiyah. Wal qadar, dan juga Qadariyah. Wa kulli ma ashbaha dhalik, dan semua yang serupa dengan itu, serupa dengan Jahmiyah maupun Qadariyah. Imam Malik
Dari sini kita tahu bahwa beliau tidak suka bicara tentang teori tentang agama atau Tuhan, sebab itu dianggap tidak dibutuhkan di masa beliau, sehingga lebih baik diam saja menurut beliau. Yang penting bagi beliau dan disukai adalah pembahasan yang berhubungan dengan amaliyah praktis, semisal sholat, puasa, dan lain sebagainya. Bukan pembahasan tentang di mana Allah punya tangan atau tidak, Allah punya sifat atau tidak, bagaimana istiwanya Allah, dan lain sebagainya yang tidak berhubungan dengan amaliyah praktis apapun. Itu adalah alasan Imam Malik yang disebutkan secara lengkap dalam kitab Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih. Kemudian dari sini kita tahu bahwa wajar saja bila ilmu kalam kemudian ditolak oleh golongan ini, sebab dalam benak mereka ahli kalam adalah Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, dan sekte semacam itu. Sedangkan ilmu kalam bagi mereka adalah pembahasan yang ujungnya berkesimpulan seperti sekte-sekte tersebut. Konotasi ilmu kalam dalam makna yang menyimpang ini cukup marak ketika di masa lalu Mu'tazilah menjadi madhab resmi negara, sehingga istilah mutakallimin atau ahli kalam saat itu identik dengan Mu'tazilah, dan istilah ilmu kalam identik pula dengan mereka, sehingga dikecam beramai-ramai oleh berbagai ulama. Kuncinya di sini adalah perkataan Imam Malik tadi, wa kulli ma asbaha dalik, dan segala aliran yang seperti itu, seperti yang sesat-sesat itu tadi maksudnya. Lantas, apakah Asy'ariyah, Maturidiyah seperti itu? Imam Malik wafat sebelum dunia mengenal Asy'ariyah ataupun Maturidiyah, sehingga komentar beliau tidak bisa dikenakan pada mereka. Demikian juga Imam Syafi'i maupun Imam Ahmad, semuanya ada sebelum Asy'ariyah dan Maturidiyah lahir, sehingga komentar mereka secara khusus tidak berkenaan tentang Asy'ariyah ataupun Maturidiyah. Oke, bila ini dipahami, maka perlu diketahui bahwa di antara golongan yang mengecam ilmu kalam dengan keras ini, ada ulama yang mampu objektif dalam memilah dan memilih status hukum ilmu kalam. Sebagai contoh, misalkan Syekh Ibnu Abdul Bar Al-Andalusi. Di satu sisi, kritiknya terhadap ilmu kalam sangat keras dan tersebar di mana-mana. Tiap tulisan yang mengkritik ilmu kalam di masa ini hampir bisa dipastikan menukil juga beragam kritik dari Syekh Ibnu Abdul Bar ini. Kita ambil contoh, misalkan Syekh Ibnu Taimiyah dalam kritiknya terhadap ilmu kalam menukil Ibnu Abdul Bar yang berkata, "Fadzakara Abu Umar annama yudkhiluhu haula'i fi usuliddin wat tauhid minal jism wa nafyihi wa tashbih wa nafyihi wal istidlal bil harakah was sukun law kana min ad-din lama adaahu khiyaru hadhihi al-ummah fa ulima annahu laysa min ad-din." Abu Umar atau Ibnu Abdul Bar menyebutkan bahwasanya apa yang dimasukkan oleh orang-orang itu atau mutakallimin itu dalam bahasan usuluddin dan tauhid berupa istilah jisim dan penafiannya, tasbih dan penafiannya, pendalilan dengan gerak dan diam, andai saja itu semua termasuk dari agama, maka tidak mungkin generasi terbaik umat ini, sahabat dan tabi'in, mengabaikannya. Maka ketika mereka tidak membahasnya, maka diketahui bahwasanya itu bukan bagian dari agama. Oke, ini kritik yang sangat keras dari Syekh Ibnu Abdul Bar. Bagi beliau, ilmu kalam itu bukan bagian dari agama. Hujah-hujah seperti itu, jism, harakah, sukun seperti itu bukan bagian dari agama. Oke. Tetapi pertanyaannya, apakah Syekh Ibnu Abdul Bar menolak ilmu kalam tanpa kecuali? Ternyata tidak. Dalam salah satu karyanya yang berjudul Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih, beliau berkata, "Illa yutarra ahadun ilal kalam, fala yas'ahu sukut, idza tami'a bi radil batili wa sarfi sahibihi an madhhabihi aw khashiya dhalala 'amatin aw nahwa hadha." Kecuali kalau seseorang terpaksa membahas kalam itu dengan metode yang rumit-rumit itu, dengan jisim dan sebagainya itu yang beliau maksud. Maka ia tak bisa diam ketika dia ingin menolak kebatilan dan memalingkan kawannya dari madhabnya, atau khawatir ada ketersesatan publik atau alasan semacam itu. Jadi, menurut beliau masih ada pengecualian pembahasan akidah secara detail seperti dilakukan dalam ilmu kalam. Itu masih bisa diperbolehkan apabila maksudnya benar. Di kitabnya yang lain,
At-Tamhid, Syekh Ibn Abdul Bar malah jelas-jelas memakai argumen dan istilah ilmu kalam yang ia sendiri katakan bukan merupakan bagian dari agama itu. Beliau berkata, "Waqad qala Allah azza wa jalla, wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa, wa laysa maji'uhu harakatan, wala zawalan, wala intiqalan, li'anna dzalika innama yakunu idza kana al-ja'i jisman aw jawharan. Falamma thabata annahu laysa bijismin wala jawharin, lam yajib an yakuna maji'uhu harakatan wala naqlatan. Walau ittaba'ta dzalik biqaulihim ja'at fulanan qiyamatuhu wa ja'ahul mautu wa ja'ahul maradu wa shibhu dzalik mimma huwa mawjudun nazilun bihi wala maji'a labana laka wa billahil isma wat taufiq." Artinya, Allah berfirman, "Telah datang Tuhanmu dan malaikat bersaf-saf." Kedatangan Allah dalam ayat itu bukanlah bermakna gerakan, pergeseran, dan perpindahan, sebab itu hanya terjadi bila yang datang adalah jisim atau jauhar. Ketika sudah valid bahwa Allah bukanlah jisim atau jauhar, maka kedatangannya tidak wajib berupa gerakan atau perpindahan. Kemudian beliau mencontohkan, andai engkau meredaksikannya dengan perkataan orang-orang yang berkata, kiamatnya telah datang pada fulan, atau perkataan kematian telah datang, atau perkataan sakit telah datang, dan ungkapan semisal itu yang ada dan terjadi pada fulan, tetapi pada hakikatnya tidak ada kedatangan dalam arti biasa, maka hal ini akan jelas bagimu. Istilah-istilah semacam jisim, jauhar, gerakan, perpindahan, dan lain-lain yang dipakai Ibnu Abdul Bar itu adalah istilah khas ilmu kalam yang secara umum ia tolak, sebagaimana dinukil sebelumnya. Tetapi kalau dipakai dalam konteks yang benar, ketika meluruskan kesalahpahaman orang banyak, maka itu benar, dan bahkan beliau praktekkan sendiri. Kesimpulannya, golongan kedua ini sebenarnya tidak mengkritik ilmu kalam itu sendiri, tetapi mereka mengkritiknya sebab dalam benak mereka ilmu kalam adalah ilmu aliran-aliran sesat yang ada di masa itu, bukan ilmu yang mengokohkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, dalil-dalil rasional. Intinya, kita tidak bisa menggunakan perkataan mereka sebagai senjata untuk menolak apa yang sebenarnya tidak mereka maksudkan. Sebab ilmu kalam yang ada di masa mereka berbeda dengan ilmu kalam yang ada di masa selanjutnya ketika mereka telah wafat. Sekarang kita beranjak pada golongan ketiga, yaitu golongan orang yang tidak mempunyai batasan yang jelas tentang apa yang mereka maksud sebagai ilmu kalam. Kadang ilmu kalam disamakan dengan filsafat dan kadang bukan. Pokoknya mereka tolak ilmu kalam itu sebab ilmu kalam dianggap hal yang baru. Mereka peringatkan masyarakat agar menjauhinya, tetapi tidak jelas betul apa sebenarnya batasan ilmu kalam bagi mereka. Golongan inilah yang biasanya secara membabi buta menolak ilmu kalam tanpa kecuali, tanpa dipilih dan dipilah. Asalkan memakai istilah kalam, maka langsung mereka tolak dengan berbagai alasan subjektif. Meskipun kesimpulan dari golongan yang mereka tolak itu tidak berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh Al-Quran dan hadis. Akibat dari ketidakjelasan definisi ini, akhirnya Asy'ariyah dan Maturidiyah yang secara sejarah lahir belakangan sebagai respon terhadap berbagai aliran sesat, malah justru mereka tolak juga. Padahal keduanya adalah madrasah ilmu kalam yang memperkuat akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan berlandaskan pada ajaran Al-Quran dan hadis. Sehingga akhirnya Asy'ariyah dan Maturidiyah dianut oleh mayoritas ulama dari berbagai disiplin ilmu dan dari berbagai masa.